Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai periklanan, penjualan pribadi dan juga hubungan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alfian Sabikul Khair dengan NPM 0160. Yang kedua ada Sindu Satrio Utomo dengan NPM 0169. Selanjutnya ada Muhammad Fatkur Rohim dengan NPM 0208. Selanjutnya ada Syahrizal Ahmad Mufid dengan NPM 0178. Selanjutnya ada Alvin Yusuf Reza dengan NPM 0166. Selanjutnya ada Erlangga Daviga dengan NPM 0173. Dan yang terakhir ada Muhammad Umam Abror dengan NPM 0171. Periklanan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan atau cara yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat menyampaikan pesan-pesan kepada konsumen mengenai informasi dari barang atau jasa yang dijual melalui media yang dibiayai oleh suatu perusahaan atau sponsor. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi dari periklanan. Yang pertama adalah sebagai informing. Maksudnya di sini adalah promosi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dipakai untuk memperkenalkan produk kepada para konsumen. Kegiatan promosi juga menampilkan beberapa informasi yang bernilai yang berkaitan dengan hukum kepada para pembeli dengan memberikan berbagai manfaat yang ada. Kemudian fungsi yang kedua adalah persuading atau membujuk. Maksudnya di sini promosi yang dilakukan oleh pihak perusahaan mampu membujuk para konsumen untuk mencoba produk dan jasa yang kita tawarkan. Yang kemudian yang ketiga adalah reminding atau mengingatkan. Maksudnya adalah promosi dilakukan untuk menjaga merek perusahaan agar tetap ada jalan peringatan para konsumen. Dan yang keempat adalah menambah nilai masuknya promosi yang dilakukan oleh pihak perusahaan, mampu memberikan nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka, inovasi penyempurnaan kualitas atau mengubah persepsi konsumen. Dan yang terakhir adalah mendampingi upaya lain perusahaan. Dalam hal ini perusahaan mampu membantu perwakilan penjualan dalam hal memberikan pendahuluan yang bernilai niaga sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar. Yang kedua, mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Yang ketiga, mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat, menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi penurunan pasar. Yang kelima, membedakan produk dengan pesaing. Yang terakhir, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi periklanan. Yang pertama, dana yang tersedia. Yang kedua, sifat pasar. Yang ketiga, sifat produk. Dan yang keempat, tahap daur hidup produk. Yang selanjutnya yaitu jenis periklanan. Yang pertama, berdasarkan audiens target. A. Iklan konsumen, yaitu menargetkan konsumen akhir. Yang B. Iklan perdagangan, yaitu menargetkan peritel dan mendorong mereka untuk menyimpan produk di rak-rak retail mereka. Yang kedua, berdasarkan materi yang diiklankan. A. Iklan produk, yaitu untuk mempromosikan produk dan jasa ke audiens. B. Iklan institusi, yaitu untuk mempromosikan dan memperkuat citra perusahaan atau organisasi. Yang C. Iklan pemerintah, yaitu untuk menginformasikan tentang inisiatif, kebijakan, atau program baru pemerintah kepada publik. Yang ketiga, berdasarkan media yang digunakan. Yang A. Koran,
B. Televisi, C. Majalah, D. Radio. Slide selanjutnya yaitu kelebihan dari personal selling. Kelebihan dari personal selling ini meliputi 1. Mampu menciptakan hubungan langsung antara penjual dengan pembeli. Yang kedua, dapat membina serta meningkatkan hubungan dengan pembeli. Yang ketiga, bisa memperoleh feedback secara langsung dari customer. Slide selanjutnya yaitu personal selling. Personal selling merupakan suatu interaksi langsung antara seorang penjual dengan satu atau lebih calon pembeli guna menawarkan suatu produk yang dijual agar mereka tertarik dengan produk yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan personal selling. Yang pertama ada sales oriented approach, yaitu bentuk pendekatannya berupa adanya asumsi bahwa pelanggan atau konsumen tidak akan membeli produknya kecuali mendapatkan tekanan bahwa mereka akan terpengaruh oleh presentasi yang canggih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pendekatan ini seorang pramuniaga harus melakukan presentasi yang menarik supaya tawaran akan produknya diterima oleh konsumen. Yang kedua ada customer oriented approach, yaitu pendekatan yang fokus pada upaya pemecahan masalah konsumen yang berkenaan dengan produknya. Dalam hal ini, seorang pramuniaga harus mempunyai kemampuan untuk turut menganalisis kebutuhan dan masalah konsumen atau pelanggannya. Selanjutnya yaitu tujuan personal selling. Yang pertama yaitu mendapatkan pelanggan baru untuk produk yang tengah ditawarkan. Yang kedua, memenangkan penerimaan produk baru oleh pelanggan yang telah ada. Yang ketiga, mempertahankan loyalitas pelanggan yang sekarang sudah ada dengan berusaha memberikan pelayanan terbaik. Yang keempat, melengkapi penjualan untuk masa depan dengan mengkomunikasikan informasi produknya kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan informasi pasar. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk personal selling. Yang pertama ada field selling, yakni pramuniaga akan mendatangi calon konsumen dari rumah ke rumah atau dari perusahaan ke perusahaan lainnya guna memperkenalkan dan menarik minat calon konsumen supaya mau membeli produknya. Yang kedua ada retail selling, yakni pramuniaga akan memperkenalkan produknya dengan melayani konsumen yang datang langsung ke perusahaannya. Dan yang terakhir ada executive selling, yaitu hubungan yang dilakukan antar pemimpin perusahaan atau dengan pemerintah guna memperkenalkan dan menarik minat calon konsumen terhadap produk yang ditawarkannya. Kemudian yaitu faktor penentu personal selling. Yang pertama yaitu sumber daya. Penggunaan teknik pemasaran personal selling ini tentu saja harus diselaraskan dengan tujuan dan strategi pemasaran dari pihak perusahaan. Hal tersebut untuk membantu terutama dalam penentuan jenis-jenis komunikasi yang harus dijalankan oleh pramuniaga beserta alat-alat promosional yang tepat. Kedua yaitu karakteristik pasar sasaran. Selain memperhatikan alat promosi, dalam teknik pemasaran personal selling ini juga harus memperhatikan pasar sasarannya. Personal selling ini cenderung digunakan ketika pasar sasaran relatif lebih sedikit, sehingga rata-rata konsumen memungkinkan untuk melakukan pesanan dalam jumlah besar. Ketiga yaitu karakteristik produk. Perlu diketahui bahwa berdasarkan buku-buku pemasaran menyatakan bahwa promosi untuk produk-produk industri sebaiknya menggunakan personal selling ini. Sementara itu, untuk consumer goods yang bersifat tahan lama, sebaiknya melakukan kombinasi antara personal selling dengan periklanan. Dan keempat yaitu kebijakan distribusi personal selling. Penjualan dengan teknik pemasaran berupa personal selling sangat dibutuhkan terutama untuk membangun dukungan penjualan kembali serta mengembangkan distribusi yang cocok dengan tidak memperhatikan barang tersebut adalah jenis barang konsumsi atau barang industri.
Kebijakan personal selling tentu saja harus memperhatikan strategi apa yang dapat digunakan untuk mendorong konsumen mau membeli produknya kembali. Dan kelima yaitu kebijakan harga. Kebijakan harga juga termasuk dalam faktor penentu upaya personal selling ini karena berpengaruh pada komposisi bauran promosi, terutama pada produk-produk yang memiliki harga mahal. Selanjutnya yaitu proses personal selling. Yang pertama yaitu prospecting dan qualifying atau memilih dan nilai prospek. Dalam tahapan ini cenderung mengidentifikasi pelanggan potensial. Biasanya pihak perusahaan maupun pramuniaga akan menghubungi banyak calon, tetapi hanya beberapa saja yang jadi atau bersedia membeli produk tersebut. Bahkan terkadang hanya satu pelanggan potensial saja yang bersedia. Dan yang kedua yaitu pre-approach atau pra-pendekatan. Dalam tahapan ini dilakukan sebelum menemui calon pelanggan potensial, sehingga mempelajari terlebih dahulu berkaitan dengan organisasi atau calon pelanggan. Dan yang ketiga yaitu approach atau pendekatan. Pada tahap ini sangat melibatkan keberadaan pramuniaga maupun wiraniaga, di mana seorang pramuniaga harus mengetahui, bertemu dan menegur sapa calon pembeli supaya mendapatkan interaksi guna hubungan ke depannya. Seorang pramuniaga harus dapat memilah kata-kata untuk pembukaan dan penjelasan lanjut terkait produk-produknya. Dan yang keempat yaitu presentation atau presentasi. Tahap ini, presentasi yang dimaksud adalah upaya para wiraniaga menceritakan sejarah produk dan menjelaskan bagaimana produk tersebut dapat memberikan manfaat kepada calon konsumen. Dan yang kelima yaitu handling objection atau mengatasi keberatan. Pada tahap ini, wiraniaga harus dapat menghilangkan rasa keberatan yang dirasakan konsumen ketika dijelaskan mengenai produk tersebut. Untuk mengatasi rasa keberatan tersebut, pihak wiraniaga harus menggunakan pendekatan positif, menggali keberadaan yang tersembunyi, meminta calon konsumen untuk menjelaskan keberatannya, hingga mengubah keberatannya tersebut supaya menjadi alasan untuk membeli produk. Dan yang keenam yaitu closing atau penutup penjualan. Tahap ini adalah di mana wiraniaga meyakinkan kembali apakah konsumen benar-benar ingin melakukan pembelian produk tersebut. Dan tambahan yaitu tahap follow up, tindak lanjut, yaitu tahap berakhir yakni follow up adalah di mana pihak wiraniaga meyakinkan kembali pelanggan untuk mendapatkan kepuasan atas layanannya. Hubungan masyarakat atau publik merupakan setiap orang yang memiliki kepentingan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Hubungan masyarakat melibatkan berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau menjaga citra perusahaan. Fungsi Departemen Hubungan Masyarakat. Yang pertama, hubungan pers. Yang kedua, publikasi produk. Yang ketiga, komunikasi perusahaan. Yang keempat, lobby. Dan yang kelima, pemberian nasihat. Selanjutnya yaitu humas di bidang pemasaran. Yang pertama, membantu menunjukkan produk baru. Yang kedua, membantu memposisikan kembali produk mapan. Yang ketiga, membangun minat terhadap suatu kategori produk. Yang keempat, mempengaruhi kelompok sasaran tertentu. Yang kelima, membela produk yang mengalami masalah dengan masyarakat. Dan yang keenam, membangun citra perusahaan sehingga dapat mendukung produknya. Selanjutnya, keputusan utama dalam humas pemasaran. Alat-alat utamanya yaitu terdiri dari publikasi, peristiwa, berita, pidato, pelayanan masyarakat, media identitas. Tujuan humas pemasaran yaitu untuk membangun kesadaran, membangun kredibilitas, mendorong wiraniaga dan penyalur, mengurangi biaya promosi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.